semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Nasilama Putri. Nama saya Manurung Maurata Saladika. Nama saya Andesma Gafirana Julikia. Nama saya Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke materi. Jangan lupa disimak. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengecekan barang di bandara. Gambar A. Gambar A menunjukkan mesin pemindai X-ray yang biasanya digunakan di bandara atau gedung penting untuk memeriksa barang bawaan. Alat ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik berupa sinar X untuk melihat isi tas atau koper tanpa harus membukanya sehingga meningkatkan keamanan. Adapun cara kerjanya, mesin pemindai bagasi sinar X bekerja dengan memancarkan sinar X ke dalam objek yang diperiksa. Sinar X ini menembus objek dan ditangkap oleh detektor di sisi lain. Berdasarkan tingkat penyerapan sinar X oleh gambar internal objek tersebut di layar monitor. Operator keamanan kemudian menganalisis gambar ini untuk mengidentifikasi benda-benda terlarang atau berbahaya. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihannya. Kelebihannya yang pertama itu efisien tinggi, memungkinkan pemeriksa bagasi yang cepat dan efisien tanpa perlu membuka setiap tas secara manual. Yang kedua itu deteksi akurat, mampu mendeteksi berbagai jenis material termasuk bahan peledak, senjata, dan narkotika yang mungkin tersembunyi di dalam tas. Yang ketiga itu ada keamanan non-intrusif, memeriksa isi tas tanpa kontak fisik, menjaga privasi dan integritas barang bawaan. Selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu biaya implementasi. Biaya awal untuk membeli dan memasang mesin ini relatif tinggi. Yang kedua itu ada keterbatasan. Meskipun akurat, operator manusia tetap diperlukan untuk menafsirkan gambar dan ada kemungkinan kesalahan manusia atau keterbatasan dalam mengidentifikasi material baru. Dan yang terakhir itu adalah masalah privasi. Beberapa orang mungkin merasa tidak nyaman dengan teknologi pemindai yang melihat melalui barang-barang pribadi mereka. Selanjutnya itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positifnya itu peningkatan keamanan. Dampak utamanya adalah meningkatkan keamanan publik dengan mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke area sensitif. Yang kedua, memperoleh arus informasi atau proses, mempermudahkan dan mempercepat proses pemeriksaan di pos keamanan dan mengurangi antrian dan waktu tunggu. Selanjutnya itu ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya itu kekhawatiran kesehatan. Meskipun tingkat radiasi umumnya dianggap aman, paparan sinar X berulang dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian orang, terutama operator mesin jika tidak ada perlindungan yang memadai. Selanjutnya ada masalah privasi, dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu. Selanjutnya itu ada pemanfaatan. Pemanfaatan utama mesin pemindai bagasi sinar X adalah untuk tujuan keamanan di berbagai lokasi, antara lain transportasi seperti bandara, stasiun kereta api, terminal bus, dan pelabuhan. Yang kedua itu ada gedung publik. Contohnya tuh kayak di gedung pemerintah, pengadilan, kedutaan besar, dan fasilitas militer. Dan yang terakhir itu ada acara besar seperti konser, acara olahraga, dan konferensi yang memerlukan pemeriksaan keamanan ketat. Nah, kesimpulannya itu, mesin pemindai bagasi sinar X memanfaatkan gelombang elektromagnetik berupa sinar X untuk memeriksa isi bagasi tanpa harus membukanya. Teknologi ini sangat membantu meningkatkan keamanan dan mempercepat proses pemeriksaan di berbagai tempat umum. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti biaya tinggi dan kekhawatiran radiasi, penggunaannya tetap aman jika sesuai standar keselamatan. Selanjutnya di gambar B menunjukkan penggunaan remote control untuk membuka dan menutup gerbang dari jarak jauh. Alat ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio RF sebagai media pengirim sinyal dari remote ke penerima yang terpasang pada gerbang. Cara kerjanya, yang pertama, pengguna menekan tombol pada remote control. Yang kedua, remote memancarkan gelombang radio RF. Yang ketiga, sinyal radio diterima oleh receiver pada gerbang. Yang keempat, sistem kontrol mengaktifkan motor penggerak. Dan yang terakhir, gerbang terbuka atau tertutup secara otomatis. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, praktis dan mudah digunakan. Tidak perlu kontak langsung, menghemat waktu dan tenaga, dan jarak kontrol cukup jauh. Untuk kekurangannya ada bergantung pada baterai remote, sinyal bisa terganggu oleh penghalang, risiko remote hilang atau rusak, kurang aman jika sinyal disalin, atau pada sistem lama. Selanjutnya ada dampak juga. Gelombang radio yang digunakan memiliki daya sangat kecil, sehingga aman bagi manusia. Namun,
jika digunakan terlalu dekat dengan alat medis elektronik tertentu, dapat berpotensi menimbulkan gangguan kecil. Selanjutnya ada pemanfaatan remote control. Yang pertama, membuka dan menutup gerbang rumah. Yang kedua, sistem keamanan perumahan. Yang ketiga, akses masuk area terbatas. Dan yang terakhir, meningkatkan kenyamanan penggunaan. Kesimpulan dari remote control yaitu, remote control pembuka gerbang merupakan contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio atau RF dalam kehidupan sehari-hari yang memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dengan dampak yang relatif kecil. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang gambar C, yaitu sensor keamanan toko. Gerbang sensor keamanan toko merupakan alat yang digunakan untuk mencegah pencurian barang di pusat perbelanjaan. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio atau RF. Setiap barang dagangan dipasangi tag RF, dan jika tag tersebut belum dinonaktifkan saat pembayaran, maka sistem akan mendeteksinya ketika melewati gerbang dan memicu alarm. Saya akan menjelaskan tentang cara kerjanya. Gerbang memancarkan gelombang radio atau RF secara terus-menerus. Ketika barang yang masih memiliki tag RF melewati gerbang, tag akan merespon gelombang tersebut dan mengganggu sinyal yang diterima sensor. Gangguan ini kemudian dikenali oleh sistem sehingga alarm berbunyi. Jika barangnya sudah membayar, tag dinonaktifkan atau dilepas oleh kasir sehingga tidak memicu alarm. Nah, untuk berikutnya itu ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan, yaitu 1. Efektif mengurangi pencurian, bekerja otomatis tanpa pengawasan langsung, aman bagi manusia, mudah diterapkan di berbagai jenis toko. Untuk kekurangannya sendiri ada biaya pemasangan relatif mahal, bisa terjadi kesalahan sistem, atau alarm berbunyi padahal barang sudah dibayar. 3. Ada tag dapat rusak atau lupa dinonaktifkan. Yang keempat, kurang efektif. Baik, untuk gambar terakhir yaitu gambar D, ada palang otomatis. Gerbang otomatis merupakan alat yang bekerja dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik, terutama gelombang inframerah atau gelombang radio untuk mendeteksi keberadaan manusia atau suatu kendaraan. Alat ini banyak digunakan di area parkir, pintu masuk gerbang, perumahan, dan fasilitas umum lainnya yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini tuh untuk mengatur akses keluar masuk secara otomatis tanpa perlu tenaga manusia. Kita ada cara kerja dari palang otomatis. Cara kerjanya yaitu pada gerbang terdapat sensor inframerah atau elektromagnetik. Lalu saat manusia atau kendaraan mendekat, sensor akan mendeteksi panas tubuh atau keberadaan suatu objek. Yang ketiga itu juga ada sensor mengirimkan sinyal ke sistem kontrol. Lalu sistem mengaktifkan motor penggerak. Gerbang terbuka secara otomatis dan setelah objek melewati area sensor, gerbang akan menutup kembali. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan serta dampaknya. Untuk pemanfaatan itu yang pertama untuk mengatur keluar masuk kendaraan, 2. Sistem keamanan area tertentu, 3. Mengurangi antrian dan mempercepat akses, dan keempat digunakan di area parkir atau sekolah, perumahan, gedung perkantoran serta fasilitas umum lainnya. Nah, lalu untuk dampaknya, yang pertama paparan gelombang elektromagnetik yang sangat kecil, 2. Umumnya aman bagi manusia, 3. Berpotensi mengganggu alat medis tertentu jika terlalu dekat, dan yang keempat kesalahan sistem dapat menyebabkan risiko kecil seperti gerbang menutup secara sendirinya dan tidak tepat waktu. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama, praktis dan efisien, menghemat tenaga manusia, lebih aman dan terkontrol, mengurangi kontak langsung, dan mendukung sistem keamanan modern. Untuk kekurangannya, itu membutuhkan sumber listrik, biaya pemasangan yang relatif mahal, perlu perawatan berkala, serta sensor bisa terganggu oleh cuaca atau kerusakan teknis. Dan untuk kesimpulannya, gerbang otomatis atau palang otomatis merupakan salah satu contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini memberikan banyak sekali manfaat, terutama dalam hal keamanan dan efisiensi. Namun tetap perlu pengawasan dan penggunaan sesuai standar agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.